Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka kita belajar bersama dan sama-sama belajar untuk menyeduh kopi. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan petani kopi yang ada di Wonosalam yang telah mengirimkan kopi Robusta ini. Tapi waktu itu dalam bentuk green bean, telah kami sangrai dalam bentuk roast bean yang medium to dark. Ini hasilnya. Dan pada saat ini juga kami mengucapkan kepada Mas Bambang Indrias, Mas Nanang, Mas Edi, Mas Yaya, dan masih banyak lagi yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu dari Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Baiklah, kita akan mencoba menyeduh kopi dengan berbagai cara, yaitu kita akan menggunakan juga nanti dengan ini, yaitu espresso maker. Nah ini, jadi ini tempat airnya, ini nanti tempat bubuk kopinya. Nah, kita akan mencoba dengan cara ini. Mengapa? Karena terus terang aja kami banyak belajar dari Brasil, yang mana orang-orang Brasil, orang-orang Eropa, bahkan orang-orang Amerika pun itu suka menikmati kopi tanpa ampas. Jadi kita di sini akan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan physic tea, dan yang kedua adalah menggunakan espresso maker. Nah inilah pengantar dari kami, dan selanjutnya kita akan memulai untuk menggunakan physic tea. Kita siapkan dulu semua peralatannya, kertasnya kita persiapkan, kertas saringnya, karena di Brasil itu kalau dikasih bubuk seperti kita, kopi tubruk misalnya dengan ampasnya, dia tidak akan mau minum. Nah, belajar dari situ kita akan mencoba untuk menikmati kopi juga tanpa ampas. Pertama, ini sudah kami siapkan kopi Robusta Wonosalam dalam jumlah 10 gram. Nanti kita seduh dengan menggunakan espresso maker, ya itu dengan air 100 ml. Ini kita dengan tingkat kekasaran atau cukup dengan yang halus ini kita. Jadi tidak terlalu kasar ya. Wah, aromanya sungguh menggoda. Jadi Robusta Wonosalam, Jawa Timur. Ini dia kopinya sudah siap. Ya, kita masukkan di dalam saringan ini. Ya, kita masukkan dalam saringan ini. Ya, 10 gram. Lalu kita tekan supaya kepadatannya merata. Ya. Supaya kepadatannya kopinya merata. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, kopi sudah siap dan air pun sudah kami siapkan, yaitu 200 ml. Ya, airnya 200 ml. Ya, airnya 200 ml kita siapkan, lalu ini kita pasang di sini, kita tutup.
sampai rapat. Nah, setelah rapat kita taruh di atas banner dulu. Nah, di atas banner sambil menunggu airnya mendidih. Nah, baiklah, sambil menunggu itu kita akan menyiapkan untuk yang V60. Yang V60 kita siapkan dulu. Ritual pertama adalah kita menuang air di sini di ketel ini, ketel apa namanya, leher angsa. Nah, ini air mendidih, kita tuang. Iya, kita tuang. Nah, kita panasi dulu ini kertasnya sambil membersihkan kertas. Iya. Lalu kita ukur suhu airnya. Nah, ya, 90 persis, 95 kita angkat. Nah, lalu ini airnya kita tuang dulu di tempat penampungan. Iya. Kita sudah menyiapkan kopinya. Ini adalah 20 gram. Kalau yang tadi 10 gram, yang ini 20 gram. Kita siapkan. Iya. Kita siapkan, lalu kita kita tuang di kertas saringnya. Ini, iya, kita tuang di sini. Lalu kita tuang air panas, bukan air mendidih, tapi air panas, suhu 90 sampai 95. Kita tuang dengan pelan-pelan. Iya. Nah, berbuih sangat banyak. Kita biarkan, kita tuang air sekitar 60 ml. Kita biarkan dia mengembang untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang ada di kopi. Nah, setelah itu kita tuang selanjutnya 240 ml. (240 ml) sudah kita
selesaikan penuangannya ke dalam kopi Robusta Wonosalam dengan perbandingan 20 gram dan 240 ml air. Boleh kita cicip. Kita cicip yang ini dulu, baru nanti yang menggunakan espresso maker. Waduh, aromanya sedap sekali. Iya, ini dia kopinya. Kepekatannya bukan main. Wah, sedap sekali. Ya, sekarang saatnya kita akan mencicipi yang pakai filter dulu. Ini sungguh menantang untuk disini. Mas Bambang, Mas Nanang, Mas Edi, Mas Yaya, Mas Agus Wonosalam, monggo mencicipi kopi jenengan. Matur nuwun kirimannya. Sungguh nendang sekali. Ini benar-benar mata langsung berbinar. Yang pertamanya ngantuk, akhirnya saya yakin kena kopi Robusta Wonosalam akan menjadi terang benderang. Kopi Robusta Wonosalam. Nah, ini kita yang menggunakan espresso maker. Ini juga sudah siap untuk dicicip. Ya, sudah siap untuk dicicip. Monggo Mas Bambang, Andreas, Mas Nanang, Mas Edi, Mas Yaya, Mas Agus, kita mencicipi kopi jenengan. Wah, ini lebih pekat, lebih pekat. Wih, benar-benar dahsyat ini kopinya. Bukan main ini. Coba kita bandingkan. Ini yang pakai V60, ini yang pakai espresso maker, ya. Jadi yang pakai espresso maker bukan main warnanya. Benar-benar ini masih panas, belum bisa diseruput kopinya. Oke, kita tambah lagi. Ternyata ini kameramennya juga ingin mencicipi. Kita siapkan aja dulu, ya. Kameramennya adalah Mas Yosep, murid kelas 3 SD, juga dibantu oleh Mbak Kirana dan Mbak Kirani, sama-sama kelas 3 SD. Ini juga akan mencicipi kopi Robusta Wonosalam nantinya setelah dingin. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kita mencoba membandingkan dengan yang di Brasil? Ternyata Robusta kita ini diminati oleh Brasil. Brasil itu penghasil kopi Arabica terbesar, yaitu 70% yang dihasilkan kopi Arabica, sedangkan 30% Robusta. Jadi di Brasil itu digemari Robusta dari Indonesia. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa menembus pasar di Brasil, tergantung kita sendiri. Bagaimana kita mengupayakan supaya kopinya diproses dengan baik dan benar sehingga bisa tembus ke Brasil. Karena terus terang Brasil sangat meminati kopi Robusta dari Indonesia. Jadi penghasil produksi kopi
itu di Brasil robustanya hanya 160.000 ton ya. Kalau arabikanya bisa 1,6 juta ton. Itu penghasilan kopi yang di Brasil yang di ekspor. Nah, masyarakat Brasil sendiri senang dengan kopi robusta Indonesia, dengan catatan yaitu tadi harus diproses dengan baik dan benar. Pasarnya sangat terbuka luas untuk kita bisa nembus kopi di pasar Brasil. Nah, sekarang kembali ke kopi Wonosalam. Kita akan mencoba mencicipi kopi Wonosalam yang pakai espresso maker. Waduh, bitternya sangat tipis sekali, hampir tidak terasa. Bodinya mantap sekali. Kekentalannya juga sangat mantap. Aftertaste-nya lebih ini sih, lebih panjang ini, ya. Tapi pada intinya kedua alat ini memang ada perbedaan yang menonjol sekali, ya. Jadi bisa kita nikmati bersama kopinya. Monggo petani kopi Wonosalam, terima kasih atas kirimannya. Kopi Wonosalam memang enak. Jawa Timur juga harus menonjol kopinya. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Amin.